semuanya, kembali lagi di Balur, Bincang Bareng Dulur. Perkenalkan, nama saya Taskia Ihsan Khaira dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari jurusan Manajemen. Di sebelah saya ada saudara saya, boleh perkenalan Mas? Ya, benar. Ya, selamat sore, selamat malam kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra, saya dari Fakultas Hukum 2022, yang pada tahun ini 2024 saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Studi Ternate Universitas Diponegoro. Ya, maaf mengganggu waktunya Mas. Di sini saya ingin bertanya-tanya tentang sejarah dan latar belakang. Apa yang membedakan PSHT dari organisasi silat lainnya, khususnya di lingkungan kampus? Oke, untuk dalam organisasi pencaksilat lainnya jelas berbeda, karena persaudaraan studi Ternate berdasarkan berlandasan dengan perasa persaudaraan tuh, dengan perguruan-perguruan lain seperti Tapak Suci atau Merpati Putih segala macam itu jelas berbeda, karena kita tidak ada namanya perguruan tapi ada di atas itu persaudaraan. Dan membedakan antara persaudaraan studi Ternate dengan persaudaraan studi Ternate yang ada di luar universitas khususnya, karena ini adalah instansi itu yang kita dilantik langsung dengan pihak rektorat, jadi kita mempunyai silabus pengajaran atau kurikulum pengajaran tentunya yang sudah diketahui oleh pembina UKM dan sekaligus saya pada saat itu. Jadi setiap metode kepelatihannya kita semua membuat metode kepelatihannya, bagaimana cara melatih ABCD itu, karena lagi-lagi memang di sini adalah lingkupnya kampus dan jelas pada saat ini adalah mahasiswa semua siswanya itu. Jadi tidak bisa kita samakan dengan yang di luar, tapi tidak menghilangkan tradisi Ternate tersebut, tapi dengan landasan ada kurikulumnya saja, itu yang kita bedakan. Lalu bagaimana sejarah berdirinya UKM PSHT di Undip? Ya, kalau untuk sejarah berdirinya UKM Persaudaraan Studi Ternate di Universitas Diponegoro itu sekitar tahun 80-an ya. Terus mulai diinikan oleh BKK itu tahun 82. Tahun 82 tuh di BKK. Selanjutnya, aktivitas dan program, bisa dijelaskan kegiatan rutin apa saja yang dilakukan oleh UKM PSHT? Yang dilakukan oleh UKM PSHT Undip itu biasanya paling pertama, setelah kita dilantik oleh rektorat, kita melakukan bikin program kerja besar, namanya Probes. Itu di awal kepengurusan. Dan nanti Probes itu diseleksi langsung oleh pihak rektorat. Bagaimana mekanisme berjalannya PSHT di Undip ini. Contoh salah satu adalah kemarin Jakarta National Championship, itu juga bagian dari proposal besar kita. Nah, ada beberapa program kerja lainnya, mungkin kita berkontribusi dengan masyarakat. Biasanya itu ketika bulan suci Ramadan kita membuat bagi-bagi takjil seperti itu ya. Nah, itu juga bagian dari program kerja kita. Yang jelas kita tuh mempunyai 4 program kerja. Nah, yang itu sudah ditandatangani oleh rektorat dan staf rektorat tertentu. Baik. Apa momen yang paling membanggakan dalam perjalanan UKM ini? Kalau untuk momen yang paling pertama jelas, sampai saat ini UKM PSHT Undip dari tahun 82 ini momen sangat membanggakan bagi saya. Karena bukan unit kegiatan komisi 1 yang muda untuk dihitungan 82 sampai 2024 itu lumayan lama loh. Jadi ini juga dalam satu kebanggaan dari alumni sampai sekarang yang saya tinggalkan itu sampai sekarang masih bisa berjalan, masih bisa harmonis gitu kan, masih tetap, walaupun memang ada pasangan surut ya ketika kepengurusan itu, tapi itu tidak jadi masalah, namanya dinamika organisasi itu. Dan kedua, momen saya banggakan adalah kemarin kami semua pengurus tahun 2024 bisa membawa teman-teman UKM PSHT Undip itu untuk bertanding di Jakarta National Championship, yaitu di Taman Mini di Padepokan Pencaksilat. Itu sangat-sangat membanggakan. Dan kenapa saya sangat membanggakan? Karena di Pencaksilat sendiri pun hanya PSHT yang pada saat ini dia bertanding di luar pulau di Jakarta lah, tapi tetap masih Jawa Barat kan gitu.
tapi itu sangat membanggakan sekali. Bahkan kita sampai diundang oleh rektorat untuk pertemuan dan berbincang-bincang segala macam. Bahkan kita dimasukin di official Undip untuk apa penulisan selamat datang mahasiswa SBB. Itu sangat bangga sekali kami, dan juga saya yakin alumni-alumni dan juga pengurus-pengurus yang tahun lalu yang sudah membangun ini sampai sekarang ini, beliau pasti sangat bangga tentang perkembangan yang begitu maju. Lalu selanjutnya, bagaimana PSHT menanamkan semangat persaudaraan di antara anggotanya? Untuk menanam rasa persaudaraan di anggota, khususnya di internal ya Pak. Di internal saya sering kali menggemblengkan untuk anggota-anggota saya pun, saudara-saudara semua di bahkan kita punya jargon itu nyawiji bersama demi sebuah kemajuan tuh. Tadinya kabinet teratai progresif, saya tidak pernah pakai kabinet teratai nyawiji atau segala macam, bukan saya tidak memakai, tapi kemajuan itu loh yang bikin cara kita memajukan, bukan itu berarti kita harus menyawiji terlebih dahulu. Baik, Mas. Itu yang saya tanam bahwasannya kita tidak melihat semua warga yang ada di Universitas Diponegoro khususnya silakan ingin bergabung. Kita tidak pernah melihat apa latar belakang dia, dari mana dia, apa agama dia, apa ras, enggak. Langsung ke situ, kita di sini cuman sebagai singgahan saja. Tapi rumah yang kita singgah harus kita majukan, jangan kita rusak atau kita mundurkan gitu. Kalau memang kita tidak bisa menjaga ya berlebihan. Dan makanya saya tanam tidak boleh adanya kefanatikan di dalam Undip khususnya. Kenapa? Makanya saya bikin PDH nanti, mungkin hari ini saya tidak pakai PDH gitu. PDH kami itu memang berbeda dengan yang lain, yang berbeda hitam gitu kan. Karena memang hitam itu kan melambangkan kegelapan di PSHT itu kan. Kita pakai putih. Nah, kenapa putih? Padahal warnanya hitam kan. Kalau saya pribadi saya berpikiran putih, kita bersih. Bersih apa? Bukan bersih diri sendiri. Diri sendiri itu adalah hak orang lain, hak dia sendiri toh, individual. Tapi siapa? Bersih dari kefanatikan. Intinya teman-teman di sini sudah mendeklarasikan kita bernyanyi bersama demi sebuah kemajuan, yaitu namanya teratai progresif. Lalu bagaimana peran UKM PSHT dalam membangun budaya positif di lingkungan kampus Undip? Oke, di lingkungan kampus Undip ya, Pak. Ya. Yang pertama kita memberi prestasi bareng. Kita update terus di sosial media ya, kita beritahu bahwasannya PSHT itu apa. Memang ketika teman-teman meriset di Undip PSHT gitu kan, pasti memang isinya negatif semua gitu. Tapi di Undip ini saya pastikan teman-teman mengetahui semua apa kegiatannya, biar teman-teman bisa yang di universitas seperti ini gitu ya. Makanya dari teman-teman media medikom saya, informasi itu sering mengupdate seperti kemenangan kita, prestasi, terus juga kita berbagi-bagi takjil segala macam, itu bersinergi dengan masyarakat segala macam, itu semua itu di post gitu. Nah itu bikin semua tuh mengetahui bahwasannya ini loh PSHT yang hidup seperti ini. Kita di sini mempertahankan, kita di sini menjaga ajaran, apalagi di instansi ya Mbak ya. Di instansi itu kan penuh dengan ketanggung-jawaban. Kenapa saya bilang penuh dengan ketanggung-jawaban? Karena ketika sewaktu-waktu ada sebuah problem, itu pasti yang diambil ketuanya gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa ini, ketuanya bisa di drop out gitu kan. Nah, makanya ya kita coba menyampaikan dengan penyebar postingan kita yang positif gitu. Dan juga yang saya harap dari teman-teman PSHT di luar sana pun mau berkontribusi dengan kita juga sama seperti kita karena kita di sini membela mati-matian persaudaraan teratai, melewati prestasi, melewati kita menyebarkan segala macam gitu kan. Tapi kan prestasi ini kan tertutup dengan satu masalah gitu. Segala bentuk kebaikan akan tertutup dengan satu masalah gitu. Ya saya harap ya teman-teman PSHT di luar sana bisa sama-sama dengan kita di lingkup di instansi di universitas, dan teman-teman di luar juga sama seperti kita. Itu saya harap kita saling membantu. Lalu bagaimana visi dan rencana ke depan untuk mengembangkan UKM PSHT? Kalau untuk visi dan perkembangan ke depan PSHT ini angan-angan saya, bahkan
saya itu ingin membuat sebuah event pencak silat, nanti misal apa di Ponorogo Trate Championship gitu kan. Itu yang sedang mau saya kejar ya. Pertama itu, kedua ya saya internal saya lebih perkuat terlebih dahulu. Untuk program kerja ya saya mengikuti apa namanya internal dulu. Harus program kerja sebesar apapun, sekecil apapun, kalau misalnya besar program kerjanya, internalisasi tidak kuat, program kerja itu akan gagal. Tapi sekecil apapun, tapi internalnya kuat, pasti akan sukses. Nah, jadi perkembangan ke depan ya pasti kita internal terlebih dahulu ya. Kedua, kalau memang internal sudah mulai memadai, ya semuanya sudah lengkap, ya sudah bisa kita untuk maju apa namanya ke bikin event pertandingan itu, kita memberanikan diri, ya. Yang ketiga, ya kita nanti ikut event-event yang luar biasa. Bahkan target tahun depan itu PSAT Undip bisa melakukan pertandingan di ajang internasional, khususnya PSAT Undip itu target saya. Dan itu mungkin apa sangat dampaknya itu sangat bikin memicu PSAT Undip akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kenapa? Jelas pandangan setiap individual, pandangan di kampus pasti wah ini PSAT ini udah internasional, ya unggul lah di mata dia lah yang didengar tuh. Makanya ya itu saya intinya pertama internet terlebih dahulu. Ketika sudah terkoordinir baru saya membuat perkembangan. Baik Mas. Lalu yang terakhir, apa filosofi utama yang dipegang oleh PSAT dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Filosofinya itu tadi saya memfilosofikan adalah putih dari PDH tertentu, bersih, suci, dengan suci jauh dari suci, tapi bersih dari kefanatikan itu. Jadi itu bisa kita beritahu kepada pengurus-pengurus lainnya atau mahasiswa baru bahwasanya PSAT Undip itu punya PDH warna putih. Putih itu bersih dari kefanatikan. Biar teman-teman tidak mungkin di daerahnya itu sedang memanas gitu kan. Ya di sini kita bisa redup karena bisa menguji. Nah, jadi ketika nanti mahasiswa baru itu masuk, nanti ada tertarikan. Tidak ada namanya unsur paksaan, tidak ada apa namanya teman-teman itu bisa bilang wah ini ya nih kulon enggak. Dan ketika udah masuk Undip, kita sudah punya PDH warna putih bersih dari fanatik itu. Lah karena kefanatikan ini yang berbahaya. Dan nanti kan ketika nanti filosofi putih itu sudah melekat di apa teman-teman UKM PSAT Undip, pastikan terus menerus itu kan akan terus dipujangkan, dibilangkan setiap mahasiswa yang baru ini loh kita tidak fanatik, kita bernyawa uji gitu. Nah, jadi filosofi itu yang saya harap bisa melekat sampai kapanpun, ketika pun nanti saya sudah tidak mengabdi lagi, saya sudah demisioner, dan melekat warna putih itulah, tidak ada kefanatikan. Itu yang saya harap sangat-sangat saya harap. Karena ketika kita nyauji, saya yakin warga PSAT di Universitas Ponorogo itu sangatlah banyak. Dan saya yakin ketika kita nyauji, kita buang semua latar belakang kita sisihkan namanya antara Medan ke Kulon, ya kita bersatu di sini memajukan persaudaraan Setu Trate. Dan saya harap bisa melekat sampai kapanpun, itu yang saya harap. Makanya saya buat filosofi putih itu, bukannya saya melangkat ini tidak bukan Setu Trate ini warna putih, bukan. Ya, tapi memang itu ada filosofinya. Saya maunya bersih, Undip bersih dari kefanatikan. Terima kasih atas waktunya Mas. Sama-sama. Sekian dari kami, sampai jumpa.